Cara membuat tape singkong fermentasi terbuka oleh Alexander Jordan, NIM 230201118130047. Selamat menikmati. Jurnal yang menjadi acuan adalah Hasanah et al. Tahun 2013. Menurut penelitian Hasanah tahun 2013, cara membuat tape singkong dilakukan dengan: pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Bahan utamanya adalah 300 gram singkong, talenan untuk memotong singkong, dan ragi tape. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama, singkong dipotong menjadi 3 bagian. Menurut Firmana dan Cahyani tahun 2014, semua makanan yang mengandung karbohidrat bisa diolah menjadi tape. Tetapi, sampai sekarang yang paling sering diolah adalah ketan dan singkong. Singkong adalah pohon talenan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Ubinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Setelah dipotong, singkong dikupas kulitnya. Menurut Rahman et al. Tahun 2017, proses pembuatan tape singkong harus benar. Kesterilan bahan dasar pembuatan tape singkong sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak dicemari bakteri lain. Karena jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri lain, maka proses fermentasi akan terhambat. Sehingga tape akan mengeluarkan bakteri yang sering mengeluarkan racun, yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Singkong yang sudah dikupas dicuci hingga bersih. Siapkan dandang dan diisi air hingga batas pengisian. Letakkan alas dandang. Masukkan singkong dan ditanak dengan api besar. Tunggu sekitar 30 menit. Sembari menunggu, siapkan ragi sebanyak 3 gram. Ragi dimasukkan ke dalam plastik dan dihaluskan. Penghalusan dilakukan hingga sangat halus. Menurut Pagara tahun 2010, ragi merupakan starter atau inokulum tradisional Indonesia untuk membuat berbagai macam makanan fermentasi seperti tape ketan atau singkong. Secara fisiologi, ragi tape menghasilkan fermen atau enzim yang dapat mengubah substrat jadi bahan lain dengan menggunakan energi. Kata ragi dipakai untuk menyebutkan adonan atau ramuan yang digunakan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman, seperti roti, anggur, bir, dan lain-lain. Setelah matang, singkong didiamkan dahulu hingga suhunya dingin. Setelah itu, singkong diangkat dari dandang dan diletakkan di atas piring. Menurut Tamrin et al. Tahun 2011, singkong didiamkan dingin terlebih dahulu sebelum diberi ragi agar bakteri ragi dapat tumbuh, karena bakteri pada ragi tidak tahan terhadap suhu tinggi. Taburi piring pertama dengan ragi. Taburkan ragi hingga merata. Begitu pula dengan piring kedua. Aduk hingga merata dengan menggunakan sendok. Menurut Susanto et al. Tahun 2013, jenis ragi pada tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersifat fermentatif kuat. Saccharomyces cerevisiae akan mengubah 70% glukosa di dalam substrat menjadi karbon dioksida dan alkohol. Sedangkan sisanya tanpa ada nitrogen diubah menjadi produk penyimpanan cadangan. Menurut Suwaniti tahun 2016, fermentasi merupakan salah satu proses pengubahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang berlangsung karena adanya katalisator enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau zat rendik tertentu yang dapat berlangsung baik secara aerobik maupun secara anaerobik di lingkungan. Setelah ragi tercampur dengan merata, masukkan singkong ke dalam plastik. Masing-masing sekitar 100 gram untuk tiap plastik.
Plastik ini akan digunakan untuk pengamatan yang akan dilakukan pada 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Perlakuan yang digunakan adalah fermentasi ruang terbuka. Pada umumnya, fermentasi dilakukan secara tertutup. Namun kali ini plastik tidak ditutup, sehingga fermentasi akan berlangsung secara aerob. Menurut Novianti dan Sulandri tahun 2014, proses fermentasi pada pembuatan tape memberikan perubahan warna, aroma khas tape, tekstur lunak, dan rasa asam. Rasa manis pada tape terjadi karena perubahan karbohidrat menjadi glukosa sebagai karbohidrat yang lebih sederhana. Sedangkan rasa asam karena dalam proses fermentasi terbentuk asam. Sehingga semakin lama pemeraman akan menjadikan peningkatan kadar alkohol dan total asam. Ngomong-ngomong, masih tersisa satu plastik lagi nih. Tara, tape singkong sudah siap untuk didiamkan. Inilah tape pada fermentasi 1 kali 24 jam. Teksturnya masih agak keras. Aroma tape belum terasa, serta rasanya masih kurang enak. Dan masih ada ragi yang tersisa di bagian atas singkong. Inilah tape pada fermentasi 2 kali 24 jam. Teksturnya sudah agak lunak. Sudah mulai tercium aroma tape. Rasanya sudah mulai enak, namun masih ada sedikit ragi yang tersisa di atasnya. Dan inilah dia tape setelah fermentasi 3 kali 24 jam. Teksturnya sudah lunak. Aroma tape sudah tercium. Dan ragi telah terfermentasi secara merata. Dan rasanya enak loh. Menurut Dirayati et al. Tahun 2017, tape yang melalui fermentasi aerob ini rasanya akan kurang manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi anaerob. Karena mikroba-mikroba yang terkandung di dalam ragi dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri lain, maka proses fermentasi akan terhambat. Oleh karena itu, lebih aman untuk melakukan fermentasi dengan perlakuan tertutup atau yang biasa disebut anaerob, agar mencegah terjadinya kontaminasi bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan praktikum kelompok kami, perlakuan yang paling baik adalah perlakuan ketiga, yaitu singkong dimasak, dihaluskan, diberi ragi, dan fermentasi dilakukan secara tertutup. Hal ini sesuai dengan pendapat Soria et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses pre-treatment seperti pencacahan dan penggilingan dapat memudahkan aktivitas enzim dalam mengkonversi pati, serta fermentasi tertutup dapat mencegah kontaminasi dari bakteri lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.